إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، نواصل درسنا في التفسير المختصر ألا وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Dan kita sampai pada ayat yang ke-41 sampai ke-44 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul, jangan membuat engkau sedih orang-orang yang berlomba-lomba bersegera dalam kekafiran. Minal ladina qalu, yaitu dari golongan orang-orang yang berkata dengan mulutnya, amanna, kami beriman, walam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka tidak beriman. Dan juga dari orang-orang yang menyatakan dirinya Yahudi, samma'una lil kadhibi, mereka orang-orang yang selalu mendengar kedustaan-kedustaan. Samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk, mereka juga mendengar atau selalu mendengar kaum-kaum lain yang tidak datang padamu. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih, mereka membolak-balikan kalimat dari tempat-tempatnya.
Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu. Mereka berkata, kalau kalian diberi, ambillah. Wa in lam tu'tauhu fahdharu. Kalau tidak diberi, hati-hatilah. Dan siapa yang Allah kehendaki fitnah padanya, maka dia enggak akan memiliki baginya dari sisi Allah sedikit pun. Mereka lah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dibersihkan hati-hati mereka. Bagi mereka kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat besar. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, kana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min shiddati hirsihi ala al-khalqi yastaddu huznuhu liman yudhirul iman thumma yarji' ila al-kufur. Bahwasanya Rasulullah SAW karena sangat perhatian dan sangat mementingkan manusia, bahkan mementingkan seluruh makhluk, maka beliau yashaddu huznuhu, beliau sangat dahsyat kesedihannya kalau melihat ada orang yang menampakkan keimanan tiba-tiba kembali kufur. Tentunya seorang yang semangat ingin mengajak manusia pada kebaikan, seorang yang bersungguh-sungguh ingin mengajak manusia pada keimanan, pasti akan sedih. Kalau ada orang yang sudah beriman, tiba-tiba keluar lagi, kafir lagi. Pasti sedih. Maka Rasulullah SAW pun, karena sangat mementingkan mereka, sedih ketika ada orang-orang yang tadinya, dalam tanda petik, beriman. Kenapa dalam tanda petik? Karena zahirnya saja beriman. Ternyata kembali pada kekafiran. Maka Rasulullah SAW sangat sedih. Maka Allah beritahu supaya tidak sedih. Sesungguhnya mereka ketika mengatakan beriman itu palsu, bohong. Hanya menyatakan di mulutnya amanna bi afwahihim wala tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka tidak beriman. Artinya jangan sedih, karena mereka pada aslinya pun memang gak beriman, hanya pura-pura saja beriman. Farsyadahullah, maka Allah bimbing beliau alaihi salatu wassalam ila annahu la yasa wa la yahzan ala amthaliha ula, agar beliau jangan kecewa, jangan sedih dengan model-model mereka. Fa innaha ula ila fil ibari wala fil iri wala fil nafir, karena mereka itu tidak termasuk ir wala nafir, artinya sama sekali tidak termasuk orang-orang yang beriman. La fil ir wala fil nafir. Fil ir pasukannya, golongan ir, ini sudah jadi pepatah, sudah menjadi pepatah. Nafir yang berangkat, ir yang tidak berangkat. Dia tidak termasuk muslimin yang tidak berangkat maupun yang berangkat dalam safar. In hadaru lam yanfa'u, kalau mereka hadir mereka enggak bermanfaat. Wa in ghabu lam yafqadu, kalaupun dia ada enggak dicari. Ini makna la fil ir wala fil nafir. Kalau ada enggak nambah apa-apa, kalau pergi enggak rugi apa-apa. Kalau ada lam yanfa'u, tidak bermanfaat. Kalau ghaba lam yafqidu, mereka enggak kehilangan. Jadi kaum muslimin enggak kehilangan dengan orang-orang yang pergi tersebut. Walihada qala mubayyinan lisababi al-mujibi li'adamil huzni alaihim. Oleh karena itu Allah berfirman menjelaskan sebab yang mengharuskan untuk tidak sedih atas mereka. Faqala minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Supaya enggak sedih, Allah jelaskan. Orang-orang itu bukan murtad, tadinya percaya kemudian jadi tidak percaya, bukan. Mereka minal ladina qalu amanna bi afwahihim,
walam tu'min qulubuhum. Mereka orang-orang yang berkata di mulut-mulut mereka kami beriman, walam tu'min qulubuhum. Tetapi hati mereka tidak beriman sama sekali. Ini berarti model orang-orang yang digambarkan di awal surat Al-Baqarah. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan kamu, dia akan berkata inna ma'akum. Tetapi kalau sudah khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Siapa sayatinihim? Nah, orang-orang Yahudi. Jadi munafikin di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka bersungut-sungut pergi ke Yahudi dan berkata, kami masih bersama kalian. Kami bersama mereka cuma pura-pura. Orang-orang seperti ini gampang sekali murtad. Dalam tanda petik murtad. Karena pura-pura beriman tiba-tiba menunjukkan kekafiran. Nabi sedih karena dikira tadinya benar-benar beriman. Kata Allah, jangan sedih. La yahzunka alladzina yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan kamu orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Mereka itu pada aslinya memang munafik. Mengucapkan di mulutnya inna ma'akum, mengatakan amanna, tetapi idza khalau ila syayatinihim, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bersama kaum muslimin mengatakan amanna, kami beriman. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Berarti siapa yang dikatakan dalam ayat ini dengan kalimat samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk? Ada 3 golongan. Pertama muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bersama mereka ada penyusup, yaitu munafikin. Munafikin. Munafikin ini selalu mendengar kelompok ketiga yang enggak datang kepada muslimin. Lam ya'tu, tidak datang padamu, yaitu Yahud wal kuffar. Haula'i samma'un. Mereka tukang dengar kedustaan. Tukang dengar kaum yang tidak datang. Kaum lain. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa innal ladzina yu'sa wa yuhzan alaihim, karena sesungguhnya yang kita kecewa, sedih, man kana ma'dudan minal mu'minin, kalau dia benar-benar beriman terus berubah menjadi murtad, itu yang kita sedih, kasihan. Wa humul mu'minuna zahiran wa batina, yaitu orang-orang beriman secara lahir dan batin, kemudian tiba-tiba murtad. Hasya lillah, hampir tidak mungkin. Hasya maknanya jauh sekali. Hasya lillah an yarji' haula. Hasya lillah maknanya enggak mungkin mereka ini akan kembali atau murtad dari agamanya, wa yartaddu. Fa innal imana idza khalatat basyashatal qulub, karena yang namanya iman kalau sudah bercampur dengan basyashatul qulub, sudah bercampur dengan hati, lam ya'dil bihi sahibu, pelakunya enggak mungkin akan meninggalkannya, enggak mungkin akan menyimpang kepada kekafiran. Walam yaghi bihi badala, dan enggak mungkin
mencari badala, mencari ganti dari agama. Kalau iman sudah masuk ke relung hatinya, basyasyata qalbihi. Kemudian golongan ketiga, wa minal ladzina hadu, yaitu Yahud. Sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka, ay mustajibuna wa muqalliduna liru'asaihim. Mereka selalu menyambut, mereka selalu taklid, mereka selalu membebek kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Al-mabni amruhum 'alal kadhibi wad dhalal, yang dibangun urusan mereka di atas kedustaan, kesesatan dan kezaliman. Al-kadhibi wad dhalali wal ghayyi, penyimpangan. Wa haula'i ru'asa al-muttaba'un, mereka para tokoh-tokoh yang diikuti, lam ya'tuka, mereka tidak mendatangimu. Bal a'radu anka, bahkan mereka berpaling daripadanya. Wa farihu bima indahum minal batil, dan mereka bergembira dengan apa yang mereka punya dari kebatilan-kebatilan. Apa kebatilan yang mereka punya? Tahriful kalim an mawadhi'ihi. Apa yang mereka punya? Tahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Apalagi yang mereka punya? Kitman al-ilm. Kalau sudah mereka tahu ada ayat dalam Taurat yang mendukung Nabi, mereka sembunyikan. Apalagi mereka punya, wa kadza barakallahu fikum, sifat-sifat Yahudi, tokoh-tokoh mereka. Maka kufar Quraisy, munafikin selalu mendengar ucapan tokoh-tokoh Yahudi, pendeta-pendeta mereka. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay jalbi ma'ani lil alfadhi ma aradaha Allah wa la qasadaha. Makna tahrif, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, adalah jalbi ma'anin, menarik makna-makna ayat, makna-makna lafaz-lafaz, tetapi bukan apa yang Allah kehendaki. Wa la qasadaha, bukan apa yang Allah maksud. Sehingga mereka akan bacakan dalam Taurat tadi kalimat-kalimat yang mengatakan ini kalimat Allah, ini ucapan Allah, tetapi mereka seret maknanya kepada makna lain. Li'ayyi syai'in li'idlalin nas, li'idlalil khalqi wa lidaf'il haqqi, untuk menyesatkan makhluk, untuk menyesatkan manusia, dan untuk menolak kebenaran. Fa'ula'il munqaduna lid-du'ati ila dhalal, maka mereka ini adalah orang-orang yang terikat pada para da'i ila dhalal. Du'at ila dhalal adalah tokoh-tokoh Yahudi. Kemudian ada Samma'un. Siapa? Yahud, munafikin, wal musyrikin. Musyrikin menganggap bahwa Yahudi itu ahlul kitab, ahli dalam urusan kitab-kitab langit, kata mereka. Sehingga diriwayatkan bahwa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy datang kepada Yahudi. Apa betul Nabi yang mengaku di Mekah ini benar-benar Nabi seperti dalam berita kalian?
Mereka menjawab dengan dusta, dengan kadhibi, wa tahrifi, wa kitman. Tidak ada dalam Quran. Mereka nggak ada dalam Taurat. Mereka lemparkan kitabnya seakan-akan di belakang punggung mereka. Wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nggak ada. Kami nggak pernah dapati di dalam kitab kami berita akan datangnya seorang nabi. Nggak pernah kami dapati berita ciri-ciri nabi. Nggak ada. Padahal Yahud adanya mereka di Madinah karena menunggu nabi. Adanya Yahudi di Madinah. Madinah itu bukan negerinya Yahudi. Bukan negerinya Yahudi. Yahudi datang dari Syam ke Madinah karena mereka tahu dengan kitab-kitab mereka bahwa Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi yang akan datang. Mereka tunggu di sana. Tetapi ketika ditanya oleh musyrikin, ditanya oleh munafikin, ditanya oleh anak buahnya dari kalangan Yahudi, mereka menjawab tidak ada berita itu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Kalau ada kalimat yang kandung ketahuan, kalau ayat ini bukannya maknanya akan datang seorang nabi. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya fulan. Ini maksudnya adalah fulan allan. Disebutkan tokoh-tokoh Yahudi yang sudah lebih dulu. Itu yang dimaksud. Bukan ini. Yaharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Tetapi yang menyedihkan mereka ini percaya dengan kedustaan Yahudi, munafiqin wal musyrikin. Samma'una lil kadhibi, samma'una lil qaumin akharin lam ya'tu. Qala al-muttabi'ina lil muhal. Mereka mengikuti perkara-perkara, mereka mengikuti perkara-perkara yang mustahil. Alladzina ya'tuna bikulli kadhibin. Yang mereka mendatangkan segala macam kedustaan-kedustaan. La uqula lahum wala himam. Tidak memiliki akal-akal dan tidak memiliki semangat apapun. Fala tubali aidan idza lam yattabi'uka li'annahum fi ghayatin naqsi. Maka mereka juga sama. Kalau enggak ngikut engkau enggak rugi. Jangan sedih, kata Allah Subhanahu wa taala secara makna. Jangan sedih karena mereka li'annahum fi ghayatin naqsi, mereka memiliki naqs, kekurangan yang sangat. Wan naqis la yu'buhu lahu wa la yubali bihi. Yang namanya kekurangan tidak perlu, tidak berhajat, tidak diharap. Ngapain berharap para pendusta untuk ikut bersama kita? Ngapain para kadzabin, para muharrifin, para samma'una lil kadhib untuk ngikut agama ini? Apa perlunya? La hajata fihim. Tidak ada hajat pada mereka, tidak ada kebutuhan pada mereka. Yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. Mereka berkata, memberikan bimbingan yang batil, kalau dikasih, ambil. Kalau enggak, hati-hati. Hada qauluhum inda muhakamatihim ilaika. Ini ucapan mereka ketika mereka berhukum kepadamu. La qasda lahum illa tiba'il hawa. Enggak ada tujuan mereka kecuali mengikuti hawa nafsu. Tidak punya tujuan kecuali yang menguntungkan. Kalau diberi, ambil. Kalau nggak diberi, hati-hati. Yaqulu ba'dhum li ba'd, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, in hakama lakum Muhammadun
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bihadzal hukm alladhi yuwafiq ahwa'akum. Kalau dihukumi oleh dia kepada kalian dengan hukum yang mencocoki hawa nafsu kalian, ambil. Faqbalu hukmahu. Ambil hukumnya. Wa in lam yakum lakum bihi, kalau tidak menghukumi dengan sesuatu yang menguntungkan kalian, fahdaru, hindarilah, jauhilah. Fahdaru an tutabi'uhu, hati-hati, jangan ikuti. Wa hadha fitnatun wa tiba'un ma tahwal anfus. Ini berarti fitnah dan ngikut hawa nafsu, aslinya ngikut hawa nafsu. Barakallahu fikum. Inilah yang dijuluki dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa yang sering dianggap sebagai atau disebut dengan ahlul bid'ah, ahwa, karena mereka aslinya mengikuti hawa nafsu. Mereka mengaku mengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengaku mengikut Nabi, tapi pilih-pilih. Yang cocok dengan hawa nafsu mereka ambil. Yang enggak cocok dengan hawa nafsu mereka tolak. Baik. Berarti mereka ngikut siapa? Ngikut Nabi atau ngikut hawa nafsu? Ngikut hawa nafsu. Kalau baca Quran begini, ayat ini ya bagus, saya terima. Ayat ini kurang pas, tolak. Oh ini bagus, ini kurang pas, ini nggak cocok, ini nggak bertentangan dengan ini nggak masuk akal, ini nggak bisa diterima, ini kayaknya rasa-rasanya nggak pas. Seperti orang ngoreksi. Orang ini berarti bukan mengikuti Al-Quran, tetapi mencari yang sesuai dengan hawa nafsu dari Quran. Dan ini kebiasaan Yahudi. Ini kebiasaan Yahudi yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Yaquluna in utitum fakhuduhu. Mereka berkata, kalau mencocoki kalian ambil, kalau nggak mencocoki kalian tolak, jangan mau. Ini khunibdina azakumullah, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab tapi kufur kepada sebagian yang lainnya. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang seperti ini disebut ahlul ahwa dan ahlul fitnah. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang Allah kehendaki dengan fitnah, maka dia enggak akan memiliki baginya apapun dari Allah sedikit pun. Kaqaulihi ta'ala, dan ini mirip dengan ucapan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Rasul, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya jangan kau sedih, kembali kepada awal ayat. Jangan kau sedih dengan mereka-mereka itu, karena mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran memang Allah kehendaki. Memang Allah kehendaki mereka menjadi ahlul fitnah. Wa man yuridillahu fitnatahu. Siapa yang Allah kehendaki fitnah atasnya, maka sudahlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Rasulullah SAW sedih ketika Abu Talib tidak mau masuk Islam sampai matinya. Maka ayat ini yang turun. Engkau nggak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, menentukan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini juga Nabi sedih ketika ada orang-orang yang seakan-akan murtad, meninggalkan keimanannya, sudah beriman keluar lagi. Sedih, apa yang salah dari kami?
Allah jawab dengan yang semakna dengan tadi. Bahwa itu Allah yang takdirkan. Wa man yuridillahu fitnatahu, kalau sudah Allah kehendaki seseorang dengan fitnah, maka enggak akan ada yang bisa memiliki apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak memiliki kekuasaan apapun untuk merubah, enggak bisa. Ya sudah. Qadarullah, itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pergi meninggalkan agama, yang murtad meninggalkan Islam, yang keluar dari keimanan kepada kekufuran adalah orang-orang yang lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk dibersihkan hatinya. Salah sendiri, rugi sendiri. La yadurrallaha syai'a, enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah enggak dirugikan, tapi mereka sendiri yang rugi. Mengapa? La yurid an yutahhira qulubahum. Mereka tidak ingin untuk dibersihkan hatinya. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk mensucikan hati-hati mereka. Ay falidzalika sudira minhum ma sadar. Oleh karena itulah muncul dari mereka sikap-sikap seperti itu. Fadalla dzalika ala anna man kana maqsuduhu bittahakkum ila al-hukm asy-syar'i ittiba'u hawahu wa annahu in hakama lahu radiya wa in lam yahkum lahu sakhita. Maka ini menunjukkan bahwa maksudnya siapa yang berhukum dengan hukum syar'i hanya mencari yang menguntungkan, hanya ittiba'u hawahu, hanya mengikuti hawa nafsunya, kalau dihukumi untuknya, ini hukum yang menguntungkan, hakama lahu, radiya, dia ridha kalau dihukumi dengan yang menguntungkan. Wa in lam yahkum lahu, kalau tidak diuntungkan dengan hukum, sakhita, dia marah, dia menolak. Fa inna dzalika min adami taharati qalbi, maka itu adalah karena tidak bersihnya hati, hatinya kotor, tidak tahir. Kama anna man hakama wa tahakama ila syar'i wa radiya bihi wafaqa hawahu aw khalafahu. Sebagaimana sebaliknya, kalau orang yang berhukum dan meminta hukum dari syariat kemudian ridha, apakah menguntungkan baginya atau merugikan baginya, apakah mencocoki hawa nafsunya atau menyelisihi hawa nafsunya, tetap diterima, berarti hatinya bersih. Fa innahu min taharatil qalbi, itu termasuk kebersihan hati. Wa dalla ala anna taharatal qalbi, ini menunjukkan bahwa kebersihan hati adalah sababun likulli khair, adalah sebab dari segala kebaikan. Wa huwa akbaru da'in, dan itu adalah sebesar-besar faktor pendorong ila qaulin rasyid, sebesar-besar faktor yang mendorong pada ucapan yang lurus, wa amalin sadid, dan amalan yang benar. Lahu fid dunya khizyun, orang yang enggak bersih hatinya tadi, kata Allah, bagi mereka di dunia kehinaan, ay fadhiha wa 'ar. Fadhiha maknanya terbongkar aib-aibnya. Wa'ar maknanya juga sama, kejelekan-kejelekan dan aib. Itu baru dunia. Walahu fil akhirah adzabun azim, sedangkan mereka mendapatkan di akhirat azab yang dahsyat, yang besar, yaitu azab neraka. Wa sukhtil jabbar, dan kemurkaan Allah al-jabbar. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.